Oke sob, sebelum kita masuk. Jangan, aku tidak mau. Apaan sih Bambang? Jangan, aku tidak mau. Udahlah tengok nih orang udah mau mulai. Cirabu. Tidak bisa. Udah langsung aja lah puter intronya dah. Penat gua. Oke sob, gimana kabar hari ini? Uang banyak, utang kagak ada, kepala mual, perut pusing. Anyway tetap di rumah aja lah ya. Stay at home. Biarkan kami yang menyuguhkan hiburan plus ilmu buat kalian. Nah kali ini aneh bener nih. Oke sob, masih membicarakan seputar Islam nih. Berhubung dengan kondisi pandemi seperti ini, aneh jadi tertarik untuk menyuguhkan kepada kalian mengenai hal yang tak kalah penting dan tak kalah menariknya, yaitu mengenai 5 amalan pelancar rezeki yang mesti Anda ketahui. Namun seperti biasa, bagi yang belum berlangganan, silakan jangan pelit-pelit tekan tombol subscribe-nya, lalu aktifkan notifikasi di HP kalian agar tidak ketinggalan info dan ilmu menarik dari channel ini. Oke lah, tanpa berlama-lama dan basa-basi, jangan gugup, stay with me and skuikan. 5. Bangun pagi. Hayo nih, siapa yang suka bergadang dan bangunnya tentu kesiangan? Nah sob, di dalam Islam sangatlah dilarang untuk tidur terlalu larut malam kalau tidak ada keperluan, karena bisa menyebabkan untuk bangunnya kesiangan. Nah, kenapa Islam sangat menganjurkan kita untuk bangun pagi? Karena di waktu pagi adalah waktu di mana Allah Ta'ala membukakan pintu rezeki bagi hamba-hambanya yang mau berusaha. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi. Beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Karena Allah memberi rezeki kepada hamba-hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Selain itu, dengan bangun pagi, insya Allah segala keperluan kita akan mudah terpenuhi nih sob. Sebagaimana hadis dari Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." So next time bangunnya jangan telat ya. 4. Sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan suatu ibadah sunnah yang dikerjakan di sepertiga malam nih sob. Bahkan saking dahsyatnya sholat tahajud ini, sholat tahajud merupakan salah satu kunci dibukakannya pintu rezeki nih. Sebagaimana hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kalian tidur, setan membuat 3 ikatan di tengkuk kalian. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, "Malam masih panjang, tidurlah." Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepas lagi ikatan berikutnya. Selanjutnya, jika ia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan yang terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, jiwanya jadi kotor dan malas. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, sholat tahajud juga masih memiliki banyak keutamaan lainnya nih sob. Di antaranya membukakan pintu jodoh, menenteramkan hidup, menyehatkan tubuh, dan masih banyak keutamaan lainnya. So bagi jokut, jomblo aku silahkan dicoba mulai malam ini ya. Ya siapa tahu jodohnya ketemu tuh. But anyway, istiqomah dan niatnya harus lillahi ta'ala. Oke sob. 3. Sholat subuh. Sholat subuh, terutama secara berjamaah bagi kaum lelaki, ternyata merupakan salah satu dibukakannya pintu rezeki nih sob.
Hal itu dikarenakan di waktu subuh Allah Tabaraka wa Ta'ala sedang membagikan rezekinya bagi hamba yang mau berusaha nih. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, pernah suatu ketika Nabi SAW sholat subuh. Begitu selesai, beliau pun kembali ke rumah dan mendapati putrinya Fatimah sedang tidur. Kemudian beliau pun membalikkan tubuh Fatimah, kemudian mengatakan kepadanya, "Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Robmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari." Hadis riwayat Baihaqi. 2. Sholat duha. Hampir semua umat muslim tahu bahwa sholat duha merupakan salah satu amalan yang bisa menjadi penyebab dilancarkannya rezeki. Dan karena sholat duha juga bisa menggantikan sedekah yang mestinya kita keluarkan di hari itu. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas tulang. Ia diharuskan bersedekah untuk tiap ruas itu. Para sahabat bertanya, siapa yang kuat melaksanakan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, dahak yang ada di masjid lalu ditutupnya dengan tanah, atau menyingkirkan sesuatu gangguan dari tengah jalan, itu berarti sedekah. Atau sekiranya kuasa, cukuplah diganti dengan mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang keutamaan sholat duha di dalam hadis qudsinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. 1. Bersedekah. Bersedekah, bagi sebagian orang yang memahami makna asli dari bersedekah, tentu mereka akan lebih memilih untuk rajin bersedekah. Hal ini dikarenakan ketika kita bersedekah bukan mengurangi harta kekayaan kita, tapi justru malah menambah harta kekayaan kita. Karena pada dasarnya ketika kita bersedekah, kita sedang memberikan apa yang kita punya kepada sang pemilik kekayaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau lebih tepatnya bisa dibilang kita sedang menabung untuk bekal amal kita di dunia dan di hari akhir, yaitu di akhirat sob. Berbicara tentang bersedekah berkenaan dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat buruk atau kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Bersedekah juga berkenaan dengan hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Anfiq ya bena Adam, unfiq alaika. Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya aku berinfak kepadamu. Muttafaqun alaih. Nah, maksud daripada hadis qudsi di sini, ketika kita menginfakkan harta kita, maka kita akan semakin dilipat gandakan dari apa yang kita infakkan. Jadi, jangan pelit-pelit untuk berinfak ya. Jangan tiap masuk kota amal Kapitan Patimura mulu. Soekarno Hattanya kapan keluar, bos? Jangan disimpan mulu dong. Oke sob? Oke sob, setelah Ana bersama Bambang. Itu kok kenapa bawa nama orang? Itu tidak baik. Ya udah sih, aneh sendiri aja. Ribet banget hidup lu. Oke sob, jadi itulah beberapa amalan yang bisa kalian lakukan untuk melancarkan rezeki kalian. Ingat ya, dilakukan beserta usaha tentunya. Nah, apabila kalian suka, bisa kalian share ke orang lain biar lebih bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di subscribe
subscribe biar kami lebih termotivasi untuk membuat konten berikutnya. Oke lah sob, jadi itu aja kali ya, nggak usah lama-lama banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you, see you again, and bye bye.